Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-28, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tawarik pasal 28 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan, dan untuk tumpuan kaki Allah kita, juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya, dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini, maka sekarang ia di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu." Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas, dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang kedua. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan. Renungan hari ini berjudul Menghadapi Kekecewaan, ditulis oleh Ellison Kieda. Setelah mengumpulkan uang sepanjang tahun untuk sebuah perjalanan istimewa, para pelajar kelas 3 dari sebuah SMA di Oklahoma dibuat terkejut begitu tiba di bandara. Mereka baru menyadari bahwa sebagian dari mereka telah membeli tiket dari sebuah perusahaan gadungan yang mengaku sebagai maskapai penerbangan. "Benar-benar menyedihkan," kata salah satu staf administrasi sekolah. Namun meskipun para pelajar itu terpaksa harus mengubah rencana, mereka memutuskan untuk memanfaatkan keadaan dengan sebaik-baiknya. Sebuah objek wisata di dekat situ telah menyumbangkan tiket masuknya dengan cuma-cuma, dan anak-anak pelajar itu pun dapat menikmati wahana di dalamnya selama 2 hari. Ketika suatu rencana kandas atau berubah, hal itu bisa terasa mengecewakan atau bahkan memilukan.
Apalagi ketika kita sudah mengeluarkan banyak waktu, uang, dan perhatian dalam penyusunan rencana tersebut. Raja Daud bermaksud hendak mendirikan rumah bagi Allah. Kita bisa baca di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang kedua. Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku." Daud tidak menjadi putus asa. Ia memuji Allah yang telah memilihnya menjadi raja atas Israel, lalu menyerahkan rencana pembangunan rumah Tuhan itu kepada Salomo untuk diselesaikan. Daud juga menyemangati Salomo. "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau." Ayat yang ke-20. Saat rencana kita gagal apapun alasannya, kita dapat membawa kekecewaan kita kepada Allah yang memelihara kita. Dia akan menolong kita menghadapi kekecewaan itu dengan besar hati. Sahabat ODB, pernahkah Anda mengorbankan begitu banyak untuk sebuah rencana tapi kemudian rencana itu kandas? Apa yang menolong Anda menghadapi kekecewaan itu? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas janji dan rencanamu yang tak pernah gagal. Tolonglah aku saat rencanaku gagal. Amin.